tapi bukan dari apa yang hanya bisa dokter semakin setengah jalan karena memang tidak pilihannya preferensi suka yang mana ya sama aja ya, sama-sama abstain, suka ya nggak gitu suka, nggak suka ya nggak masalah ya, maksudnya abstain tengah-tengah, karena ada sesuatu di belakang itu yang saya lebih khawatir dari penggunaan labeling itu. Labeling itu kan kayak ikon tuh, kalau kita buka HP, buka komputer, ada banyak ikon program, kita melihat warnanya, bentuknya, terus kemudian kita tahu mau ke kemana. Di itu mengandung bahaya juga. Bahayanya gini, otak kita tuh punya kecenderungan, saya sebutlah 2 kecenderungan. Satu, kecenderungan otak nggak suka informasi yang tidak lengkap, yang dia anggap tidak lengkap. Yang kedua, bahwa otak itu nggak suka informasi yang ngambang, nggak jelas benar salahnya. Nah, ini punya implikasi. Kalau pada informasi yang sebenarnya tidak lengkap, otak kemudian mengisi sendiri informasi tersebut, nambah-nambahi sendiri informasinya sehingga seolah-olah lengkap, seperti sebuah cerita. Padahal yang kita dapatkan cuma sedikit, cuma ikonnya itu aja. Ini berlaku pada hampir semua hal ya. Label itu tadi, misalnya label penyanyi. Itu ngomongnya sedikit loh, seseorang yang berprofesi sebagai penyanyi. Itu kemudian otak kita melengkapi sendiri, apa sih artinya penyanyi gini, ini berarti mengeneralisasi bahwa penyanyi itu gini dan seterusnya lah. Koruptor, presiden, bupati, itu informasi yang sangat sedikit, tapi kemudian kita melengkapi sendiri dengan imajinasi kita sendiri. Bahayanya di situ, satu, kita jadi kehilangan multidimensi terhadap sesuatu yang kita ikonkan itu. Penyanyi itu ya nggak cuma nyanyi loh, dia juga punya multidimensi dalam hidupnya, dia juga orang tua, dia juga seorang anak dan seterusnya. Koruptor, dipotret udah buruk selesai, itu nggak enak di generalisasi seperti itu juga, karena dia juga manusia, punya alasannya. Saya nggak ngomong bahwa korupsi itu bagus ya, tapi satu label bisa menghilangkan kemultidimensionalan seseorang, sehingga apa yang kita ketahui terhadap orang lain berdasarkan label itu menjadi lebih banyak imajinasinya, lebih banyak spekulasinya daripada yang kita tahu benar-benar. Itu sangat banyak berlaku. Saya melihat nonton komen di YouTube misalnya, ada orang yang langsung komentari sebuah video, sudah punya kesimpulan lengkap bahwa orang ini gini dan seterusnya. Saya nggak paham orang itu udah kenal yang ditonton udah berapa lama sih. Mungkin baru kenal 5 menit hanya dari satu video itu sudah punya kesimpulan segitu rupa. Itu kan agak berbahaya tuh, karena dia tidak sadar kesimpulannya itu datang dari dirinya sendiri, bukan datang dari apa yang informasi yang dia dapatkan. Gini maksud saya, misalnya ada gini, makan tempat nasi goreng Pak Mino yuk. Gimana nasi goreng Pak Mino itu? Jos. Oke, sip, ke sana. Sekarang saya tanyain, jos itu artinya apa sih? Murah, enak, suasananya menyenangkan, apa ramah yang servingnya ramah, atau apanya, sisi apanya? Satu kata jos itu mewakili sebuah nuansa tertentu yang ditangkap seolah-olah menjadi informasi lengkap, terus membuat sebuah keputusan untuk berangkat. Kalau untuk urusan makanan sih nggak apa-apa ya, tapi kalau untuk urusan yang lebih serius, itu kadang-kadang berbahaya juga. Apa sih maksudnya jos ini? Karena ketika saya ngomong jos, saya bisa maksud saya adalah pedesnya luar biasa, enak karena saya suka pedes. Tapi yang menangkap jos, karena dia nomor satu urusan yang penting buat dia adalah murahnya, yang dia tangkap jos itu berarti murah. Karena artinya bisa sama sekali berbeda dari satu ikonografi yang namanya jos ini tadi. Begitu juga berlaku dengan labeling penyanyi, saintis, penulis, bupati, presiden dan seterusnya. Itu kan labeling yang memudahkan kita untuk memahami sesuatu, tapi kita kadang nggak sadar bahwa itu nggak lengkap loh itu. Kita nggak sadar bahwa itu hanya informasi yang amat sedikit daripada yang kita butuhkan untuk bisa menyimpulkan sesuatu. Karena sifat otak itu tadi yang nggak tahan dengan
informasi yang tidak lengkap, seringnya kemudian ngarang sendiri. Kemudian ngarang dari dalam sendirinya dikeluarkan sebagai seolah-olah itu informasi objektif. Kemudian dia menjadi judgement, dia kemudian punya kesimpulan terhadap orang lain tersebut yang sebenarnya adalah kesimpulannya dia sendiri. Makanya ada kalimat, kalau kamu ngomentarin orang lain, kalau kamu ngatain orang lain itu sebenarnya kamu menunjukkan dirimu kok, bukan kamu ngatain orang lain kok. Itu saya sangat setuju. Karena ketika ada sebuah label, sebuah kata, itu kan seperti konsep yang kompleks di packing menjadi satu kata yang namanya jos itu tadi, kemudian di unzip di kepala yang mendengar. Itu maknanya unzipnya belum tentu sama dengan ketika orang melemparkan. Nah, ini berlaku juga pada kata-kata yang lain. Ini bahkan berlaku pada bahasa pada level yang tertentu ya. Semua kata itu kan perlu di-unpack maknanya. Kadang-kadang itu punya sedikit perbedaan. Misalnya kalau kata bahasa Inggris, objektif itu antara musuh dari subjektif atau objektif sebagai tujuan. Itu kan juga katanya mungkin sama tapi maksudnya berbeda pada konteks tertentu. Nah, balik ke pertanyaan itu tadi, mana yang suka sih? Yo, pelabelan tuh saya nggak mengatakan bahwa pelabelan sama sekali buruk. Jangan melihat sesederhana itu juga ya. Ada gunanya pelabelan itu, karena itu memudahkan kita hidup. Misalnya kita ngomong mau beli odol, kalau nggak ada pelabelan odol, sabun, dan seterusnya, kita nggak akan mudah juga mencari alat untuk membersihkan gigi. Kita sebut sebagai odol. Walaupun nanti kalau didetail lagi, semua juga bisa kok untuk membersihkan gigi kok. Nggak cuman odol juga misalnya gitu. Tapi kadang-kadang memang perlu simplifikasi seperti itu. Tapi kita harus tahu betul penggunaannya kapan simplifikasi. Untuk hal-hal yang penting, apalagi berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan society, ditahan dulu lah. Balik ke konsep kemarin pernah diomongkan, yaitu metakognisi. Kalau kita menyimpulkan sesuatu, kita tahu betul bahwa kesimpulan itu datang benar-benar dari informasi yang kita serap atau dari unpacking dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini sangat banyak penggunaan labeling ini untuk mengecap seseorang, untuk membuat opini, membuat anggapan terhadap sesuatu hanya dengan menggunakan ikonografi seperti itu, menggunakan label-label seperti itu. Salah satu korbannya saya sendiri kemarin, karena ada podcast dengan salah satu teman itu, saya menggunakan baju bergambar Brooks, itu salah satu tokoh di One Piece, langsung dicap wibu. Wibu, selesai. Aku sih nggak masalah dengan itu. Tapi monggo lah kamu cap seperti apa. Tapi berbahaya loh buat kamu. Satu informasi dalam semua yang pernah kamu lihat, saya pakai baju yang dengan gambar anime Brooks, itu berapa kali sih? Itu sudah menjadi kesimpulan bahwa wibu. Dan wibu itu kata-kata yang tidak sederhana loh. Wibu itu definisinya adalah orang yang sangat terobsesi terhadap satu aspek dari budaya Jepang. Ada otaku, ada macam-macam istilah yang dipakai. Nah, ketidakhati-hatian kita menggunakan label-label seperti ini membuat informasi jadi kabur di sana sini, dan kita tidak sadar bahwa kita berhubungan dengan orang lain sebenarnya berlawanan. Kita debat sama orang lain sebenarnya tidak debat sama orang lain, kita debat sama anggapan kita terhadap orang lain tersebut. Nah, itu yang berbahaya dari labeling. Balik ke lebih mana yang disukai, monggo bae, asal kita sadar bahwa labeling itu tidak bercerita seluruhnya loh. Kalau buku, dia judul, bukan isi. Kalau kamu baca judulnya, belum tentu kamu tahu bukunya. Mari tidak merasa mengetahui buku hanya dari judulnya.